Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu gaya di fisika, yaitu gaya normal. Nah, gaya normal ini merupakan jenis gaya kontak. Jadi dia hanya akan muncul apabila dua permukaan bersentuhan. Makanya kamu kalau seandainya melihat sebuah batu di udara, sudah bisa dipastikan batu ini tidak akan bisa diam. Dia akan turun ke bawah, karena satu-satunya gaya bekerja di sini adalah gaya beratnya atau gaya gravitasi. Kalau seandainya gesekan udara diabaikan. Oke, kita lanjut saja kembali ke persoalan tadi tentang gaya normal. Jadi kita buatkan dulu definisinya. Dia sejenis gaya kontak. Gaya kontak. Jadi kalau gaya kontak berarti harus ada bersentuhannya ya. Gaya kontak yang muncul apabila dua permukaan bersentuhan. Nah, berhubung gaya adalah besaran vektor, tentu dia punya arah. Maka arah gaya normal, arahnya tegak lurus, bidang sentuh. Oke, nah kapan dua permukaan bersentuhan, maka di sana muncul gaya normal. Sebagai contoh, misalkan ini ada lantai, terus di atas lantai kita letakkan balok. Nih, balok ya. Berarti antara lantai sama permukaan bawah balok kan bersentuhan. Maka muncul gaya normal. Di mana di sini bersentuhannya muncul gaya normal. Tegak lurus. Nah, ini gaya normal. Nah, jika kemudian apabila di bidang miring, misalkan bidang miring, ini ada bidang miring, terus terletak balok di atasnya, maka ini bidang sentuhnya. Otomatis nanti tegak lurus nih bidang sentuh, tegak lurus bidang sentuh, muncul gaya normal. Kalau di dinding gimana? Misalkan ini ada dinding, dipakukan atau diengselkan balok, maka ini kan bersentuhnya di sini, muncul lagi gaya normal. Nah, itu baru cara menggambar gaya normal. Kamu pilih tempat bersentuhannya, lalu bikin arah tegak lurus. Nah, itu arah gaya normal. Kita lanjut. Lalu menghitungnya bagaimana? Untuk menghitung nilai gaya normal sangat tergantung pada situasi yang terjadi saat itu. Biasanya kita aplikasikan hukum Newton, bisa hukum 1, 2, maupun 3. Kita coba lihat ya. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan di gambar pertama ini tadi, saya ambil lagi gambar pertama. Kita bawakan ke contoh soal sebuah balok dengan massa 2 kg berada pada bidang datar. Ini contoh pertama aja. Tentukan nilai gaya normalnya. Ya. Nah, kita gambarkan dulu. Sebuah balok dengan massa 2 kg berada di bidang datar. Nih dia nih. Sama kayak gambar pertama tadi. Jadi bidang datar. Tentukan nilai gaya normalnya. Pertama, jika benda memiliki massa, itu sudah pasti dia punya gaya gravitasi yang ke bawah, W bernilai M dikali G. Jika kamu ambil G yang standar aja 10, 2 kg, ini 10 boleh 9,8 per sekon kuadrat, maka kita dapatkan 20 Newton. Jadi saya lupa, gaya normal itu sama seperti gaya lain, satunya Newton. Nah, kemudian mana normalnya? Normal sini, tegak lurus di gaya normal. Perhatikan, benda kalau di bidang datar kan tidak bergerak secara sumbu vertikal, tidak naik, tidak turun.
Maka di sumbu Y, sigma F di sumbu Y itu dikatakan 0. Karena dia tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah, tidak bergerak. Maka yang ke atas siapa? F. Terus ke bawah siapa? W. Sama dengan 0. Dalam kasus ini, normal sama dengan W. Yaitu yang kita cari tadi, 20 Newton. Nah, gimana? Cukup mudah ya untuk menghitung gaya normal. Kita lihat contoh satu lagi. Bagaimana jika sama baloknya masih 2 kilo, tapi dia berada pada bidang miring. Sebuah balok 2 kilogram berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Hitunglah gaya normal. Nah, kita jawab ya. Karena tempatnya udah habis, kita ambil aja contoh ini. Ini gambarnya. Jadi untuk soal nomor 2 kira-kira sama dengan gambar ini. Benda berada pada bidang miring, sudut kemiringan 30 derajat. Massa balok 2 kilo. Tetap ke bawah lurus. Ini beratnya M dikali G. Tadi 2 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 20 Newton. Nah, dalam kasus ini coba kamu perhatikan, berat lurus ke bawah, sumbu Y negatif, sementara normalnya miring. Maka kita gaya normalnya kita cari komponennya terlebih dahulu. Bisa gaya normal dicari komponennya atau berat. Pada kasus ini berat aja. Nah, kita bikinkan nih satu lagi. Ini sumbu bantuan, ini namanya sumbu Y, ini sumbu X. Jadi akhirnya si gaya berat kan berada di antara sumbu Y dan sumbu X. Kita cari komponennya. Ini kita sebut dengan WY. Terus satu lagi ukuran komponennya WX. Ini sudut 30, sudut bidang miring. Dipindah sudutnya, sudut sini 30 derajat. Maka WY-nya nanti nampak normal di sini sumbu Y, normal di sini WY. Kalaupun nanti baloknya diturun ditarik oleh WX. Jadi gaya normalnya pada kasus ini, saya hapus ini. Pada kasus ini gaya normalnya sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Tapi normalnya Y-nya ini ya, tidak yang vertikal lagi. Yang ke atas normal, yang sumbu Y negatifnya WY sama dengan 0. Maka kasus ini N sama dengan WY. Sama dengan W. Ayo belajar vektor lagi kan. WY W cos 30 sama dengan 20 cos 30. Ada yang lupa, setengah akar 3. Berarti dapatnya 10 akar 3 Newton. Nah, ini sepintas sekilas tentang mencari nilai gaya normal, termasuk memahami apa itu sendiri gaya normal. Masih banyak lagi persoalan sebenarnya yang terkait dengan gaya normal. Jadi supaya paham fisika, kamu harus banyak berlatih bagaimana menghitung gaya normal dengan berbagai keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.